tanpa kecuali kepada Allah. Pasrahkan sudah. Serahkan sudah kepada Allah. Yang ada di dalam diri ini, yang ada di luar diri ini, sembahkan kepada Allah. Begitu, serahkan kepada Allah. Begitu. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi. Kenyataan Allah itu ada pada diri kita sendiri. Itu, kenyataan Allah itu ada pada diri kita sendiri. Maka Allah itu ada di dalam diri. Pantas dikatakan urat nadimu atau urat lehermu dikatakan dekat. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadimu, kata Rasulullah. Pantas dikatakan begitu. Karena kenyataan Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Allah sudah yang menjadi rahasia hidup ini. Begitu. Kita hidup karena Allah. Kita melihat karena Allah. Kita memandang karena Allah. Kita mendengar karena Allah. Kita apapun gerak dan gerik perilaku kita ini adalah atas kehendak Allah. Niatkan itu. Begitu maksudnya. Karena Allah yang menjadi rahasia di dalam diri ini. Jika kita tidak mengetahui rahasia ketuhanan di dalam diri, maka belum sah pengenalannya kepada Allah. Kalau kita tidak tahu semua tadi yang saya ucapkan itu, tidak sah marifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah kita merapat kepada Allah. Tidak sah kita kembali kepada Allah. Nah itu. Maka jika kita tidak mengetahui rahasia ketuhanan di dalam diri, maka belum sah pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paham diri, tahu diri. Maka man aropa nafsahu pakoda aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Itu kata Rasulullah. Berarti kita sangat dituntut oleh Rasulullah untuk bermakrifat kepada Allah. Nah itu. Bahkan wajib sebenarnya hukumnya untuk kita mengenal Allah itu. Atau dengan kata lain. Dengan kata lain, belum berwujud manusia. Nah, kita ini sebenarnya belum berwujud manusia. Masih dengan wujud kinayah. Seperti binatang. Bersuara binatang. Nah, kita kebanyakan kita ini belum berwujud manusia. Karena sesuai dengan perbuatan kita dan perilaku kita sehari-hari. Cara kita mendapatkan rezeki, merampas, merampok dan lain sebagainya. Menipu orang, ngakali dan lain sebagainya. Tipu, menipu. Nah, maka belum bisa kita berwujud manusia. Bahkan suara kita pun jangan sampai kita bersuara binatang. Seandainya dari sekarang kita dibegitukan, dinyatakan seperti itu oleh Allah, malu tidak kita? Nah, jagalah langkah kita. Jagalah ucapan kita, jagalah perbuatan kita, jagalah semua apapun yang kita lakukan betul-betul jujur, adil, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri, mau mengalah, tidak sombong, angkuh, riya dan takabur. Tapi jarang kita mau jalankan ini. Semau guenya kita saja. Akhirnya jangan sampai kita nanti berubah wujud, yaitu wujud binatang. Jangan kita seperti itu. Dirubah wujud kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga ucap langkah dengan Allah. Jaga perbuatan dengan Allah. Jaga pandangan dengan Allah. Jagalah gerakmu dengan geraknya Allah. Nah itu. Dari tadi saya katakan. Betul-betul kita harus melangkah beserta Allah. Begitu. Apapun yang kita lakukan harus beserta Allah. Allah menyertai di dalam hidup ini. Hidupnya Allah yang kita gunakan. Semua apapun yang kita gunakan ini. Fasilitas yang kita gunakan yang diberikan ini adalah kepunyaan Allah. Begitu. Hilangkanlah makan dan minummu. Kecuali engkau makan minum beserta Allah.
Jangan kita makan minum kalau tidak makan minum bareng dengan Allah. Maksudnya di sini. Ini perkataan Rasulullah bahkan ini ya. Hilangkanlah suka dan dukamu. Jangan kau susah senang. Suka dan duka. Dalam kesulitan semua itu. Hilangkanlah suka dan dukamu. Kecuali engkau suka duka beserta Allah. Ini kita dianjurkan oleh Rasulullah. Kita disuruh dalam kesedihan, dalam kesusahan juga ingat Allah beserta Allah. Begitu. Hilangkanlah birahimu kecuali engkau birahi beserta Allah. Ini perkataan Rasulullah juga. Dalam artinya jangan kau campuri istrimu kalau tidak disertai Allah, tidak dibarengi Allah. Begitu maksud tujuannya di sini ya. Ini yang disebut Allah beserta di dalam diri. Maka disebut Allah itu menyertai di dalam diri kita sendiri. Itu. Allah selalu beserta dengan kita ya. Sekarang ini kita akan mempelajari urutan kejadian kita. Yaitu turun menurun titis menitis. Maka menjadilah kita atau lahirlah si balaksa malakata atau si cabang bayi itu. Sehingga kita menjadi seperti ini. Yaitu dari alam roh ya. Alam roh. Alam misal. Alam ijsan dan alam insan. Nah alam roh, alam misal, alam ijsan dan alam insan. Itu dari alif, lam, ha yang berbunyi Allah. Ini urutan kejadian titis. Yang sering saya katakan titis menitis jadi menjadi maka lahirlah kita. Tikullah, titisnya Allah, bagian daripada Allah. Maksudnya begitu. Urutan kejadian ini ya. Barang siapa yang mengetahui ini sama besar pahalanya dengan orang yang pernah pergi ke Mekah itu atau pernah pergi berhaji itu. Sama besar pahalanya kalau kita mengetahui ini. Karena ini adalah mengenal urutan kejadian manusia atau kejadian diri. Begitu. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan ibu jari. Nah, jari kelingking ini adalah hurufnya alif. Jari manis ini hurufnya lam. Lam sifat ya. Nah, jari tengah ini hurufnya lam, lam asma. Telunjuk dan ibu jari ini hurufnya ha, af'alullah. Maka berlapaskan Allah. Lapasnya loh di telapak tangan kita ini Allah lapasnya. Bunyinya Allah. Maka kalau kita sudah betul-betul mempelajari ilmu dalam ini, ilmu batin ini atau ilmu marifat ini, paham betul-betul maksudnya. Nah, di sini disertai Allah. Karena sudah kalimat Allah ada di sini. Maka banyak orang menggunakan tenaga dalam ya. Allahu Akbar. Karena di sini sudah beserta Allah di telapak tangan ini. Nah itu seperti itu. Sama dengan orang mengobati. Kok bisa sembuh? Cuma dipegang saja dengan tangan. Pegang saja dengan tangan. Bisa sembuh dengan izinnya Allah. Begitu. Allah yang menyembuhkan. Bukan kita. Syirik kita kalau kita mengatakan kita yang menyembuhkan syirik. Menduakan Allah. Sedangkan kita dianjurkan di sini suruh tunggalkan Allah. Esakan Allah, ahadkan Allah. Menjadi satu semua bahkan alam ini. Dijadikan satu di dalam Allah. Nah seperti itu. Maka orang yang betul-betul sudah paham di dalam ilmu ini. Semua itu bisa dia gunakan. Seperti contoh bisa ngobati. Bisa menggunakan tenaga dalam dan lain sebagainya. Banyak kelebihan-kelebihan. Maka kita harus mempelajari ilmu batin ini, ilmu dalam ini. Itulah ilmu ma'rifatullah. Mengenal Allah. Maka kenallah sejatinya Allah. Tapi melalui mengenal diri. Maka dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Maka inilah kita belajar mengenal diri. Begitu. Kepala, tubuh, pinggang, dan kaki. Nah, kepala, tubuh, pinggang, dan kaki. Ini kalau yang zahir ini berbentuk huruf mim, ha, mim, dal di situ. Nah, berbunyilah Muhammad. Kalau secara dalam, roh, nyawa, hati, dan jasad.
berlapaskan Allah, itu yang berlapaskan Allah itu dari dalam sampai di luar, atau dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Ini urutan kejadian ya, urutan kejadian manusia dari zat, sifat, asma dan af'al ini ya. Lidah, hati, badan dan roh idapi. Itu urutan titisannya, maksudnya titis menitis, titisannya kejadiannya. Nah, terus air, angin, bumi dan terang. Nah, itu urutannya, kejadiannya ya, titisannya maksudnya. Terus terjadinya syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Nah, ini urutan kejadian, kita harus tahu, kita harus pelajari semua. Syariat kita harus pelajari, tarekat, hakikat, marifat kita harus pelajari, harus tahu itu maksudnya. Nafsu amarah urutannya lagi, nafsu lawamah, nafsu supiyah dan nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ini nafsu yang baik ya. Nah, itu. Nah, turun lagi, titis lagi, menitis lagi menjadi madi, mazi, mani dan manikam. Manikam ini rahasia marifat ya. Nah, itu. Menitis lagi menjadi turun lagi, maksudnya menjadi urutan kejadian kan ini kan. Ka Baitullah, Sirullah, Baitul Ma'mur dan Zatullah. Ini urutan kejadian manusia dari Allah sampai menjadi Muhammad nanti ini ya. Nah, turun lagi, menitis lagi menjadi badan, hati, rahasia, nyawa. Nah, terus menitis lagi, menurun lagi menjadi api, angin, ari, tanah. Ari itu ari-ari ya. Nah, itu. Nah, menurun lagi menjadi Syafi'i. Ini nama imam-imam kita ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Maliki. Nah, ini imam-imam kita terdahulu zaman-zaman Rasulullah ya. Dari 4 mazhab ini saja kita sudah berbeda. Sudah berbeda pendapat, berbeda banyak perbedaan-perbedaan kita. Padahal ini adalah imam-imam terkemuka pada zaman-zaman Rasulullah. Makamnya mereka loh bagus-bagus di Mekah sana. Dibikinkan rumah-rumah, pernah saya lihat di Wonder Spot ya. Nah, itu. Imam-imam ini loh. Makamnya bagus-bagus. Pernah saya lihat di Wonder Spot itu. Nah, itu makanya. Tapi kebanyakan kita mengikuti Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini yang lebih mudah. Caranya mudah sekali kita pelajari. Begitu. Nah, Imam Hanafi ada perbedaannya. Ada kesulitannya juga kita. Makanya jarang yang mengikuti Hanafi. Imam Hambali. Nah, ini juga semua itu ada perbedaannya. Padahal makanya lain keempat orang ini otaknya berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda, maka pemahaman kita juga berbeda-beda. Nah, itu maka ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Ini urutan ya, urutan kejadian ya. Nah, itu menitis lagi menjadi napas, hati, budi, tanapas. Nah, itu napas ini napasnya Allah, hati. Nah, Allah punya semua sudah. Apa yang mau disebutkan itu adalah kepunyaan Allah, miliknya Allah. Nah, dan menitis lagi duduk, sujud, berdiri dan ruku. Maka kita dianjurkan sholat. Nah, itu ada anjuran di sini. Ya, menitis lagi menjadi bumi, angin, air, api. Menitis lagi menjadi suhud. Suhud ini syahadat maksudnya ya. Nur, cahaya, ilmu, pengetahuan dan wujud. Rupa, ini maksudnya. Menitis lagi roh Rabbani, roh Rahmani, rohani dan roh. Nah, menitis lagi menjadi zat, sifat, asma, af'al. Ada di dalam diri semua ini, semua itu ada di dalam diri. Menitis lagi menjadi hu. Hu itu bunyinya huwa, bunyinya artinya dia ya. Roh, rasa dan rahasia. Menitis lagi menjadi la ilaha illallah.
Allah, Allah, Allah 3 kali ya. Hadallah, anallah. Ini dari zat, sifat, asma dan afal. Ini urutan kejadiannya ya. Urutan kejadiannya manusia titis menitis jadi menjadi sehingga menjadi Muhammad, menjadi kita. Inilah urutan kejadiannya, begitu maksudnya. Nah, menitis lagi menjadi roh nabati, roh nafsani, roh idapi dan roh hewani. Nah, makanya jangan kita selalu menggunakan roh hewani. Kalau kita menggunakan roh hewani, kita akan bersifat seperti hewan. Kita akan bersifat seperti binatang. Nah itu, tempatnya di telinga. Sehingga telinga ini kalau mendengar kata-kata yang tidak enak, gampang panas dia. Emosi kita, karena roh hewani yang mengatur di dalam pendengaran. Nah itu. Perasaan, menitis lagi ya, menurun lagi maksudnya. Menjadi perasaan, pemandangan, pengetahuan, dan penciuman. Nah, menurun lagi menjadi pangeran roh, nafsu, budi, dan iman. Nah, menurun lagi menjadi tulang, urat, kulit, dan otak. Ya. Menurun lagi menjadi daging, darah, sumsum, usus, limpa, dan lain sebagainya. Nah itu. Menurun lagi bumi, neraka, udara, surga. Nah ini urutan kejadian dari zat, sifat, asma, dan af'al ya. Kulit, daging, darah, tulang. Ini disebut dengan saraba 4 juga. Serba 4 atau saudara 4 kita. Ini sudah saudara 4 kita. Nah itu. Hamid, Mahmud, Ahmad, dan Muhammad. Ini saudara kita juga. Keturunan kita, kejadian kita. Nah itu dari zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Itu. Menitis lagi menjadi iman, Islam, tauhid, marifat. Harus dijalankan semua. Nah itu iman harus dijalankan. Supaya menjadi orang beriman, menjadi orang Islam, menjadi orang bertauhid, dan menjadi orang yang marifat, mengenal kepada Allah atau merapat kepada Allah. Itu. Nah, menitis lagi menjadi pelihat, pendengar, pencium, perkataan. Maka kita bisa melihat, mendengar, mencium, dan berkata. Nah itu, kalamnya Allah. Pelihatnya Allah, pendengarnya Allah. Tetap kembali kepada Allah semua. Karena ini, kejadian ini adalah kejadian dari Allah. Begitu. Maka adanya tegak, berdiri, diam, dan tidur. Nah itu. Kalau nggak ada tidur ya, nggak ada istirahatnya kita ya capek badan ini. Karena badan ini barang ciptaan, mengenal capek dia. Maka ditidurkan, diistirahatkan. Begitu. Kepala, belikat, bahu, dahi. Nah itu. Langit, matahari, bulan, dan bintang. Nah itu, semua itu berkaitan kepada manusia ya. Bumi, laut, batu, dan kayu. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kenapa diadakan Abu Bakar kok termasuk urutan kejadian atau saraba 4 atau saudara 4 kita? Ya, karena jasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga berkaitan, tetap berkaitan semua kepada kita. Nah, itu. Nah, langsung Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Ini juga saudara 4 kita ya. Kita bersaudara 4. Nah, itu. Terus nafsu, maka kita memiliki nafsu. Cinta, kita memiliki rasa cinta. Maka cinta kepada semua apa yang ada di alam jagat raya ini. Termasuk kepada binatang sekecil apa, berbelas kasihlah kepada mereka. Jangan kita bunuh sembarang-sembarang. Begitu maksudnya. Kita harus berbelas kasih. Nah, karena kita memiliki rasa cinta kasih kepada semua manusia, kepada binatang, dan semua, kita harus perhatian. Kita harus, maksudnya, jangan kita sakiti mereka. Sudah begitu. Maksudnya, nafsu, cinta, rasa, tekad. Nah, baru makrifat, tasawuf, fikih, dan usul. Marifat ini harus dijalankan juga. Tasawuf harus dijalankan juga.
Nah, itu fikih juga harus dijalankan. Nah, terus usul. Maka ini kita selalu mengusul, selalu bertanya. Nah, terakhirnya menjadilah Muhammad berbentuk huruf mim ha mim dal, dari alif menjadi mim, dari lam sifat menjadi ha, dari lam asma menjadi mim asma, dan dari ha af'al Allah menjadilah dal. Dari Allah turun menurun, nitis menitis, menjadilah Muhammad, maka lahirlah kita. Ini disebut dengan saraba 4, urutan kejadian kita. Barang siapa yang mengetahui ini, sama besar pahalanya dengan orang yang pernah pergi ke Mekah itu atau berhaji itu. Karena ini adalah urutan kejadiannya manusia. Begitu. Namanya kita mengenal diri ya harus tahu. Semua harus kita pelajari. Itulah ma'rifatullah. Orang ma'rifat itu serba tahu. Nah, itu serba bisa. Kenapa bisa? Ya dipelajari. Kalau kita tidak belajar ya bagaimana kita mau bisa? Kan begitu intinya. Inilah urutan kejadian manusia. Barang siapa yang mengetahui ini, sama pahalanya dengan orang yang pernah pergi ke Mekah itu. Sabda Rasulullah, ya, cara baktinya orang syariat. Cara baktinya orang syariat, baca syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini semua pekerjaan orang syariat. Termasuk kita ini orang syariat, orang berbadan. Nama syariat itu adalah badan. Maka semua pekerjaan syariat itu adalah pekerjaan badan. Jangan anggap kita ini juga tidak bersyariat kepada Allah. Kita masih berbadan. Ya masih bersyariat juga, masih mencari juga, masih nyembah juga, masih sujud juga kepada Allah. Jangan anggap orang marifat itu tidak menyujudkan, tidak merendahkan diri. Sampai serendah-rendahnya, sampai mentiadakan diri, bahkan sampai mempanakkan diri. Orang marifat itu lenyapkan diri di dalam Allah. Nah, seperti itu sebenarnya. Ini kata Rasulullah ya, cara baktinya orang tarekat. Cara baktinya orang tarekat. Dari dosa besar dan kecil. Bertawakal dan redo ia, pasrah sudah, serah sudah. Itulah sembah. Nah, itu. Cara baktinya orang hakikat, mengesahkan zat, sifat, asma, dan af'al Allah, dan sidik, jujur ia. Maka kita harus menjalankan sidik, amanah, tablik, patonah. Kita harus jujur, adil. Nah itu, tapi kebanyakan kita tidak pernah jujur ya. Kebanyakan, semua. Sebagian besar kita tidak pernah jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perlakuan, jujur dalam segala-galanya. Nah itu. Cara baktinya orang marifat, senantiasa berzikir. Itu kerjaan khususnya orang marifat ya, senantiasa berzikir, bertauhid, bertasmid. Selalu istiqomah, selalu ingat Allah, selalu menyebut Allah, bertauhid dan menyepi berhalwat. Itu kerjaannya orang marifat. Yang kedua itu rahasia, yaitu rahasianya Allah dalam pandangan, dalam gerakan, dalam kehendak, semua itu dalam kalam, itulah rahasianya Allah. Tubuh rahasia itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itulah tubuh rahasia, tubuh sejatinya manusia. Yaitu inilah ketujuh badan sejatinya manusia. Indra yang 7 ini yang disebut 6 berlian, ketujuh pemilik berlian. Ketujuhnya itu adalah pemilik berlian. Nah, inilah yang perlu kita pahami, betul-betul kita tahu maksudnya, supaya kita tidak bingung dalam kemakrifatan kepada Allah. Dan pelajarilah dengan baik, pelajarilah dengan saksama, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan bisa betul-betul menjadi ilmu yang berkah, berguna bagi kita semua. Itu harapan saya ya. Dan
Mudah-mudahan juga kita ini selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Ahmad pernah berkata ya, dia bertemu dengan Rasulullah dengan melalui cara bermimpi. Sampaikan kepada seluruh umatku, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Ini kata Syekh Ahmad, penjaga makam Rasulullah. Saat Rasulullah mengatakan demikian, disuruh sampaikan, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Ingat perkataan Rasulullah ini melalui Syekh Ahmad ini. Nah, inilah sebagai himbauan dari saya supaya benar-benar kita memahami ilmu dan mau mempelajari ilmu. Nah, itu maksudnya. Dan kurang lebihnya mungkin saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati ya. Saya akan mohon maaf terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama kepada kita semua supaya menjadi hablum minallah dan hablum minannas. Saya minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada sesama manusia karena sesungguhnya di dalam diri manusia itu adalah Allah. Begitu saja. Dan mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.